untuk Lakespra ini memang Lakespra itu ada singkatan dari Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa Dr. Sarsanto. Mempunyai tugas dan fungsi adalah pembinaan kesehatan awak pesawat atau petugas khusus medik udara PKMU. Yang kedua, untuk investigasi kecelakaan awak pesawat. Dan yang ketiga adalah untuk pembinaan keilmuan kesehatan penerbangan. Artinya kita juga bekerja sama dengan UI untuk sekolah spesialis kedokteran penerbangan SPKP. Nah, dari Perkaso yang baru itu tahun 2020 tugas kita dan fungsi kita bertambah sekarang itu. Jadi kemarin itu kan aerofisiologi. Jadi Lakespra itu ada beberapa departemen, Pak. Pertama ada departemen aeroklinik untuk medical check up para awak pesawat itu yang setiap tahun mereka medical check up di sini. Yang kedua ada departemen aerofisiologi. Nah, departemen aerofisiologi itu fungsinya adalah untuk indoktrinasi dan latihan aerofisiologi bagi para awak pesawat. Artinya para awak pesawat datang ke aerofisiologi, didoktrinkanlah dan dilatihlah misalkan untuk latihan hipoksia, kemudian disorientasi, gaya Z yang hasil kemarin baru kita perbaiki itu, kemudian latihan untuk night vision trainer dan juga untuk kursi lontar. Ada kita. Nah, kemarin memang pada Perkaso yang baru itu kita masalah SDM. Dulu terbatas SDM sekitar 20 orang. Nah, sekarang Perkaso yang baru, masa struktur organisasi yang baru, karena kita lihat kan sebenarnya domain dari yang ciri khas di Lakespra itu adalah kesehatan penerbangan atau aerofisiologi nih. Akhirnya sekarang tuh jumlah personilnya banyak, sekitar 50 orang. Ya mudah-mudahan karena dengan alat itu bertambah banyak gitu kan. Kemudian yang ketiga ada departemen yang baru, departemen aeroforensik. Departemen aeroforensik adalah untuk investigasi kecelakaan awak pesawat. Artinya kalau misalkan ada kecelakaan accident dari amit-amit ya di kejadian di pesawat kita, nah yang menginvestigasi dari segi STM-nya itu dari Lakespra. Cuma itu kan masalahnya kita belum dari SDM-nya, dari gedung dan peralatan kita belum punya, baru insya Allah mungkin kedepannya pimpinan akan lebih memprioritaskan untuk departemen forensik ini. Yang keempat ada juga departemen Diklitbang, artinya untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan khususnya kedokteran penerbangan. Kita melatih ada namanya pendidikan kualifikasi khusus. Satu, kursus kedokteran penerbangan untuk dokter, kemudian kursus perawat penerbangan untuk perawat, kursus untuk kursus penerbangan bagi perwira, maksudnya bagi untuk dokter giginya, apotekernya, psikologinya ada di kita. Makanya itulah yang membedakan antara dokter di sini sama dokter di rumah sakit. Kalau dokter di Lakespra itu harus mempunyai kemampuan selain di bidang spesialisasinya juga harus mengerti tentang ilmu kesehatan penerbangannya. Nah, kemudian departemen yang terakhir adalah departemen samapta. Artinya kan penerbang juga biar bugar tetap harus dilatih samaptanya dan sebagainya kan. Artinya harus sehat lahir batinnya gitu kan. Nah, di aerofisiologi di sini, di aeroklinik di sini ada beberapa poli sebenarnya yang merupakan yang sering kita laksanakan. Ada poli poli dokter umum, kemudian gigi, mata, THT, saraf, kemudian psikologi dan keswa ada di kita, dan semuanya oleh dokter spesialisasi, oleh dokter spesialis lah ya. Kemudian medek itu dilaksanakan tiap tahun kelahiran. Rutin tuh biasanya kita dari dokter skuadron. Jadi kan perpanjangan Lakespra itu ada dokter skuadron. Dokter skuadron inilah yang memantau kesehatan awak pesawat. Jadi kalau ada apa-apa koordinasi dengan kita. Nah, waktunya beda kalau medical check up itu setiap tahun sekali. Kalau ILA itu kita kalau kemarin itu kalau untuk tempur itu medek ILA bisa tahun. Kalau yang korp yang lain setiap 3 tahun. Nah ini kita sedang berinovasi supaya kalau seperti di NATO itu kan ILA itu setiap 5 tahun sekali.
tahun di NATO. Di NATO, di Eropa lah kan 5 tahun sekali. Nah, kita mungkin nanti akan dikaji, direvisi bagaimana misalkan ILA itu dilaksanakan 3 atau 4 tahun sekali saja di kita. Karena urutan-urutannya ILA itu kan biasanya itu selama ini mungkin kita akan rubah tuh waktunya. Akan 5 hari full tuh. Hari pertama, hari Senin, Selasa, aeromedicalnya, di medical check up-nya, kemudian hari Rebonya baru full di aerofisiologi. Dia naik hipobarik, naik wet, kemudian AOT, kemudian ejection seat, kemudian HC untuk bagi penerbang tempur. Nah, nanti hari Kamis kita briefing, ada keluhan nggak dari penerbang sebagainya, nanti hari Kamis dan Jumat baru sama tanya di belakang. Kemampuan gaya haji itu kan dilihat dari otot lehernya, otot-otot besarnya. Makanya nanti di kita selama ini kan kita itu samapta itu hanya samapta A, samapta B, lari keliling 2400, kemudian samapta B-nya ada pull up, sit up, sateran. Nah, saya akan berinovasi pada saat ILA itu selain samapta, mereka juga dilatih, didoktrin dan dilatih untuk pelatihan untuk alat otot-ototnya, tempur, bagaimana cara melatih otot lehernya biar kuat supaya melawan gajinya lebih kuat juga. Nah, ini sedang bukan kita insya Allah setelah ada pelatihan operator kemarin yang dari Kohormataw, kita akan tuangkan tuh, akan kita laksanakan di Lakespra biar penerbang kita itu sehat lahir batinnya, kuat samaptanya dan daya terbangnya juga kemampuan profesional lah gitu. Tapi berarti idealnya semua penerbang tempur harus 9 ya? Harus lah Pak ya. Karena kan udah performanya pesawatnya dia akan mengawaki. Tapi kalau tempur saya pikir selalu kuat lah, yang penting kan dilatih. Artinya kan kalau kita di sini ke ILA itu mungkin hanya tiap 3-4 tahun sekali. Terpenting nanti itu di kesatuannya. Latihannya otot tuh gimana sih, nanti kita akan mereka udah terbiasa lah kalau tempur itu kan penglatihan otot-otot beban untuk otot-otot leher, otot-otot panggul, otot-otot lengan. Nah, kita akan doktrinkan kepada rekan-rekan awak pesawat. Nah, dokter spesialis kedokteran penerbangan atau SPKP biasanya kita rekrut dari dokter umum, kemudian mereka SPKP itu dulu tuh rintisan dari senior-senior kita di dokter-dokter di TNI AU bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran di UI. Nah, sekarang sudah menghasilkan puluhan tuh alumninya. Sampai sekarang masih ada SPKP. Dari kita dari TNI AU juga sudah banyak kok yang SPKP. Cuma kemarin saya bilang ke pimpinan, kita tuh yang mencetak SPKP malah kita nggak ada. Karena mereka itu kita kan keterbatasan SDM. Baru lulus spesialis harus mengisi karumkit di mana di kebutuhan organisasi. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah ada SPKM di sini. Kalau selama ini untuk pemenuhan dokter-dokter di poli specialty kita sudah sudah cukup alhamdulillah lah ya, walaupun kita dibantu oleh dokter-dokter yang honorer di kita, honorer atau dokter yang sudah purna bekerja lagi di sini masih bisa ready lah, masih bisa running lah gitu kali ya. Dari dulu Lakespra itu mungkin hanya orang awam itu hanya untuk TNI AU saja. Kita tuh boleh untuk medical check up-nya sudah banyak kok dari Kemenkes, dari setiap departemen berobat ke kita, medical check up ke kita. Khusus bagian departemen aerokliniknya. Nah, khusus untuk departemen aerofisiologinya yang berhubungan dengan kesehatan penerbangan. Nah, ini saya masih prihatin.
kita tuh masih oleh dimanfaatkan. Memang kita kan di TNI AU ya, masih hanya untuk TNI AU saja. Tapi secara di lapangan tuh dari Angkatan Darat sudah, dari Penerbat Semarang, dari Kopassus. Nah yang belum itu saya lihat mungkin dari Angkatan Laut sama polisi sebagian. Saya tuh inginnya itu karena kita dulu kan tahun 60-an waktu zaman Bung Karno itu Lakespra itu merupakan terbesar tuh di Asia Tenggara. Saya ingin mengembalikan era itu supaya kita memberikan sumbangsi terhadap khususnya untuk penerbangan TNI juga untuk penerbangan sipilnya. Ini tujuan saya itu. Suku-suku mungkin kita ke depannya apa? Mencetak mencetak calon-calon astronot. Karena bisa kita pakai HC ini nanti hipobarik simulatornya untuk ruang angkasa kan kalau misalkan pemerintah ada dananya bisa dibuatkan di sini. Bisa. Apalagi dengan human centricity yang baru kita perbaiki itu insya Allah bisa. Dan kan kita punya hipobarik yang bisa 100.000 feet nih bisa itu. Ada kayak gini misalkan seorang tentara lah ya, baru lulus baik perwiranya, bintang dan tamannya misalkan ke skuadron kan. Nanti begitu sudah ada ini kan seleksi JMU kan mungkin tiap tahun tergantung sesuai kebutuhan kan. Nah, nanti dari skuadron tuh ada berapa orang calon JMU. Skuadron 31, 32, 33. Kemudian yang untuk tes flightnya apa kan kadang ada tuh seleksi lah di kita, standarnya sama, masuk ke medical check up di Departemen Aeroklinik, kemudian dicek juga naik chamber karena kan mereka naik pesawat juga, mereka mengenal lah ternyata hipobarik itu begini. Nanti dicek juga dengan tes Barney-Chair untuk melihat apakah orang itu mudah mual atau muntah. Dicek juga keswanya, apakah dia cocok nggak jadi JMU, apa cemas berlebihan atau tidak. Kalau secara keswan kan cemasnya berlebihan, kemudian dengan Barney-Chair-nya juga dia muntah, itu tidak cocok jadi JMU. Sebenarnya namanya alat keseimbangan itu ada 3 Pak. Mata, kemudian vestibuler itu di organ bagian telinga dalam, sama organ proprioceptif di sendi dan otot. Itu bisa dilatih. Pokoknya seleksi-seleksi yang ATAN, Sesko TNI, Remhanas di kita, termasuk itu loh para purnawirawan di kita juga. Para purnawirawan yang kolonel, yang pati-pati di kita juga yang medical check up. Lah kita kan bekerja sesuai dengan juknis. Kalau misalkan para penerbang matanya dengan penglihatan dan deep perception-nya misalkan 60 enggak bisa karena deep perception untuk penerbang itu minimal 16. Ada skornya. Kita akan bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada, SOP yang ada. Siapapun kita kan inginnya melahirkan tuh penerbang yang handal dan sehat, tidak sepanjang itu memenuhi aturan ya kita lulus.